Pemirsa, senang sekali rasanya sorotan dunia kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi menarik dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia sorotan dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang utusan Kremlin berkunjung ke Amerika Serikat untuk membahas rencana damai Ukraina yang diajukan Washington. Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi intensif pemerintah Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Negara Rusia, dijadwalkan bertemu utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff serta menantu Donald Trump, Jared Kushner, di Miami pada Sabtu 20 Desember 2025. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Witkoff dan Kushner melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Eropa di Berlin. Dalam pertemuan di Jerman, para pihak membahas jaminan keamanan untuk Kiev, kemungkinan konsensi wilayah, serta rincian rencana damai yang disusun Amerika Serikat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Moskow sedang mempersiapkan kontak dengan Amerika Serikat untuk mengetahui hasil pembicaraan di Berlin, namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Donald Trump meluncurkan upaya diplomasi besar-besaran untuk mengakhiri perang sejak invasi besar Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Namun upaya tersebut terhambat oleh perbedaan tuntutan yang tajam antara Moskow dan Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Moskow akan memperluas keuntungan teritorial jika Ukraina dan sekutunya menolak syarat damai Kremlin. Putin menuntut pengakuan atas wilayah yang diduduki pasukan Rusia, termasuk semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal pada 2014. Moskow juga menuntut Ukraina menarik pasukannya dari sejumlah wilayah timur. Kremlin menegaskan Ukraina harus meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO dan menolak penempatan pasukan aliansi tersebut di wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan posisi negaranya tidak berubah terkait keinginan bergabung dengan NATO. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk mengubah konstitusi Ukraina. Zelensky juga menyebut pejabat Ukraina akan melakukan negosiasi di Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Brussels, Zelensky menyatakan Amerika Serikat memegang peran kunci untuk menekan Rusia agar menghentikan perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Eropa memutuskan menunda penandatanganan kesepakatan dagang bebas dengan blok Amerika Selatan Mercosur. Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes petani serta penolakan menit terakhir dari Prancis dan Italia. Pejabat tinggi Uni Eropa sebelumnya menargetkan penandatanganan kesepakatan Uni Eropa Mercosur di Brasil akhir pekan ini setelah 26 tahun negosiasi. Namun juru bicara Komisi Eropa Paula Pinho mengkonfirmasi penandatanganan ditunda hingga Januari mendatang. Para pakar menilai penundaan ini dapat merusak kredibilitas negosiasi Uni Eropa di tingkat global, terlebih saat blok tersebut berupaya memperluas hubungan dagang di tengah ketegangan komersial dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika disahkan, kesepakatan ini akan mencakup pasar sekitar 780 juta penduduk dan seperempat produk domestik bruto global. Kesepakatan ini akan menghapus secara bertahap bea masuk hampir seluruh barang yang diperdagangkan antara kedua blok. Serikat Petani Prancis menyambut baik penundaan tersebut karena mengkhawatirkan dampak terhadap kehidupan mereka. Prancis selama ini memimpin oposisi terhadap kesepakatan antara Uni Eropa dan 5 negara Mercosur aktif, yaitu Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, dan Bolivia. Italia menyampaikan keberatan yang turut memperkuat tekanan terhadap kesepakatan. Keputusan penundaan kesepakatan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di sela KTT Uni Eropa. Kesepakatan itu dicapai dengan syarat Italia akan memberikan dukungan pada pemungutan suara di Januari. Keputusan ini muncul beberapa jam setelah ratusan petani menggunakan traktor memblokir jalanan di Brussels. Para pengunjuk rasa menyalakan kembang api, membakar ban, dan melempar telur serta kentang ke arah aparat. Polisi merespon dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sebagian staf parlemen Eropa terpaksa dievakuasi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan ini. Ia menyatakan petani tidak boleh dikorbankan demi perjanjian dagang. Macron menuntut jaminan perlindungan bagi sektor pertanian Eropa, peningkatan standar regulasi di negara Mercosur, serta pengawasan ketat terhadap impor. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut penandatanganan dalam waktu dekat sebagai langkah yang terlalu dini.
Ia menegaskan Italia akan menyetujui kesepakatan hanya jika terdapat jaminan timbal balik yang memadai bagi petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pria yang diduga menjadi pelaku penembakan massal di Universitas Brown yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 lainnya ditemukan tewas di negara bagian New Hampshire. Otoritas menyebut korban meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Kepolisian Providence mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Claudio Naves Valente, 48 tahun, warga negara Portugal dan mantan mahasiswa Universitas Brown. Jenazahnya ditemukan Kamis malam di sebuah fasilitas penyimpanan di New Hampshire, tempat ia menyewa unit. Kepala Kepolisian Providence Oscar Perez menyatakan Valente meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Sejauh penyelidikan saat ini, pihak berwenang meyakini pelaku bertindak seorang diri. Penyidik juga menduga Valente terkait dengan penembakan terpisah di Brooklyn, Massachusetts, yang menewaskan seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Meski demikian, otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi keterkaitan kedua kasus tersebut. Presiden Universitas Brown, Christina Paxson, menyebut Valente pernah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika pada tahun 2000. Namun hanya selama 1 semester, ia menegaskan Valente tidak memiliki afiliasi apapun dengan universitas saat ini. Penembakan di Universitas Brown menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Penyelidikan semakin mengerucut ketika otoritas menelusuri kemungkinan kaitan dengan penembakan di dekat Boston 2 hari kemudian. Jaksa Agung Rhode Island, Peter Noronha, mengatakan terobosan kasus terjadi setelah seorang individu lain melaporkan dan memberikan informasi penting kepada penyidik. Informasi tersebut mengarahkan polisi pada identitas dan kendaraan pelaku. Noronha menyebut pelaku sempat menutupi identitas kendaraannya dengan menempel plat nomor main di atas plat Florida. Alamat terakhir Valente diketahui berada di Miami. Hingga kini, motif penembakan masih menjadi teka-teki. Pihak berwenang menyatakan belum mengetahui alasan pemilihan lokasi, waktu, dan target serangan. Penyidik juga mengakui keterbatasan rekaman CCTV. Meski kampus Brown memiliki lebih dari 1.000 kamera, insiden terjadi di bagian gedung teknik yang lebih lama dan minim pengawasan visual. Pakar keamanan dan mantan agen FBI menyatakan, dalam kasus penembakan massal, pelaku seringkali meninggal dunia akibat bunuh diri atau ditembak petugas. Jika pelaku melarikan diri, proses pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah regulasi baru. Kebijakan ini bertujuan memblokir akses perawatan penegasan gender bagi anak di bawah umur. Langkah tersebut, pemirsa, menjadi bagian dari pengetatan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap komunitas transgender. Usulan regulasi ini merupakan langkah paling signifikan dalam membatasi penggunaan puberty blocker, terapi hormon, dan tindakan bedah untuk anak transgender. Salah satu poin utama kebijakan adalah penghentian dana Medicaid dan Medicare bagi rumah sakit yang memberikan layanan tersebut. Pemerintah federal juga melarang penggunaan dana Medicaid untuk membiayai prosedur penegasan gender bagi anak. Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menyatakan prosedur tersebut bukan praktik medis, melainkan malpraktik yang menurutnya dapat merampas masa depan anak. Kebijakan ini bertentangan dengan rekomendasi organisasi medis utama di Amerika Serikat, yang sebelumnya mendukung perawatan penegasan gender sebagai bagian dari penanganan kesehatan anak transgender. Kelompok advokasi dan organisasi kesehatan mental menentang keras langkah pemerintah. Mereka menyatakan pembatasan akses perawatan dapat memperburuk resiko depresi dan bunuh diri pada remaja transgender. Organisasi nirlaba The Trevor Project menilai kebijakan ini mengancam keselamatan jiwa anak-anak transgender dan non-biner. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Pemilihan Honduras memulai penghitungan khusus atas suara akhir pemilihan presiden November lalu. Langkah ini diambil setelah 3 pekan ketidakpastian munculnya tudingan kejanggalan serta tekanan dari pemerintah Amerika Serikat agar hasil pemilu segera dirampungkan. Penghitungan khusus melibatkan 2.792 kotak suara dari pemilu 30 November. Hingga saat ini otoritas telah menghitung 99,8% suara, namun selisih tipis antara kandidat memicu sengketa dan tuduhan kejanggalan proses.
Ketua Dewan Pemilihan Nasional Anna Paula Hall menyatakan proses ini dilakukan dengan kehadiran pemantau nasional dan internasional. Ia menegaskan transparansi menjadi prioritas utama. Sebelumnya, proses penghitungan sempat terhenti akibat perselisihan politik. Situasi tersebut memicu tekanan dari Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan agar hasil segera difinalkan dan menegaskan upaya mengganggu proses akan menghadapi konsekuensi. Dalam perolehan sementara, kandidat Partai Nasional Nasri Asfura memimpin dengan 40,54% suara, disusul Salvador Nasrallah dari Partai Liberal, disusul Salvador Nasrallah dari Partai Liberal dengan 39,3%. Kandidat Partai Penguasa Libre, Rixi Monchada, berada di posisi ketiga dengan 19,28%. Pemilu ini dianggap sebagai penolakan publik terhadap pemerintahan Presiden Xiomara Castro. Castro yang terpilih pada 2021 dengan janji reformasi, mengakui kekalahan politik partainya dan menyatakan akan menghormati hasil pemilu. Dalam pidatonya, Castro menegaskan akan menjaga perdamaian dan menghormati konstitusi. Ia menyatakan siap menerima siapapun pemenang pemilihan presiden. Otoritas pemilihan belum memastikan kapan hasil akhir akan diumumkan, namun menyatakan proses penghitungan khusus akan terus dilakukan hingga selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington telah menyetujui pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina. Kesepakatan ini menjadi bagian dari pembicaraan damai untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun antara Ukraina dan Rusia. Pembicaraan terkini digelar di Berlin antara pejabat Amerika dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pejabat Amerika Serikat menyebut perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan dan tuntutan wilayah di Donbas kini semakin menyempit. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner memimpin perundingan yang juga melibatkan pemimpin Eropa. Trump bahkan ikut bergabung secara virtual dalam jamuan makan malam para negosiator. Presiden Trump mengatakan pembicaraan kini berada pada titik paling dekat menuju kesepakatan. Ia juga menyebut pendapat dukungan besar dari para pemimpin Eropa yang ingin perang segera diakhiri. Pejabat Amerika Serikat menyatakan jaminan keamanan yang ditawarkan tidak akan tersedia selamanya. Pemerintah Trump berencana mengajukan kesepakatan tersebut ke Senat Amerika Serikat untuk persetujuan. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan komitmen bersama Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat. Salah satunya melalui pembentukan pasukan multinasional pimpinan Eropa yang didukung Amerika Serikat. Pasukan tersebut dirancang untuk beroperasi di dalam Ukraina, termasuk membantu membangun kembali kekuatan militer Ukraina, menjaga keamanan udara, serta menjamin keselamatan jalur laut. Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Alexus Grinskewitz yang juga memimpin operasi militer NATO turut hadir dalam pembicaraan. Perundingan difokuskan pada kesepakatan keamanan yang disebut serupa dengan pasal 5 NATO. Kansir Jerman Friedrich Merz menyebut kesepakatan ini sebagai langkah besar. Ia menegaskan Eropa dan Amerika kini siap bertindak bersama dalam menjamin keamanan Ukraina. Namun tantangan masih ada. Ukraina menegaskan jaminan keamanan harus mengikat secara hukum dan didukung Kongres Amerika Serikat. Sementara Rusia menolak kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani memulai langkah awal pengembangan dan akuisisi aset perhotelan dalam rangka membangun kampung haji di Mekah. Hal tersebut dieksekusi melalui kemitraan strategis dengan Techher Development Company. Setelah penantian panjang, harapan bangsa Indonesia untuk memiliki fasilitas yang mampu memaksimalkan pengalaman ibadah haji dan umroh kini mulai terwujud. Berdasarkan akun resmi CEO Danantara Rosan Roslani, didampingi CIO Danantara Pandu Syahrir, menjalin kemitraan strategis antara Danantara Investment Management dan Techher Development Company dengan memulai langkah awal yang terukur untuk memperkuat kehadiran investasi Indonesia di Mekah. Pengembangan dan akuisisi aset perhotelan, serta real estate di kawasan Techher City, sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram, menjadi bagian dari visi jangka panjang Danantara dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah haji dan umroh tanah air. We are here to do the signing of our partnership, our collaboration in Mecca between Danantara Indonesia and Techher Development Company, because we have a pilgrim over 2 million every year. They are the guests of Allah. We want to make sure they can do all the Umrah and Hajj in very maximum capacity. The asset under this agreement introducing world-class Indonesian hospitality in full alignment with applicable framework in the kingdom. And hopefully our partnership will grow, provide a strong foundation
for a cross-border collaboration, particularly in sector support service for the global. Inisiatif ini menandai awal dari strategi bertahap Danantara dalam menyelaraskan investasi nasional, kepentingan umat, dan dampak berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Perahu Naga Indonesia kembali mempersembahkan prestasi gemilang di SEA Games 2025. Medali emas ketiga berhasil direbut dari nomor men's small boat 500 meter. Tambahan emas ini kian mengukuhkan posisi Indonesia dalam persaingan klasemen medali Asia Tenggara. Tim Perahu Naga Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di SEA Games 2025 dengan meraih medali emas pada nomor men's small boat 500 meter. Perlombaan ini digelar di Royal Thai Navy Rowing pada Jumat 19 Desember 2025. Diperkuat Nugi Harjito dan juga rekan-rekan, tim Merah Putih melaju paling cepat dan finish di posisi terdepan, mengungguli tuan rumah Thailand yang meraih medali perak, serta Myanmar di posisi ketiga dengan medali perunggu. Emas ini menjadi medali emas ketiga yang dipersembahkan cabang olahraga perahu naga untuk Indonesia di SEA Games 2025. Sebelumnya tim perahu naga sudah lebih dulu meraih emas dari nomor men's small boat 200 meter dan juga mixed standard boat 200 meter. Tambahan medali emas ini kian mengukuhkan kontribusi perahu naga dalam menambah perolehan medali tim Merah Putih di multi ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Hingga saat ini Indonesia telah mengumpulkan total 83 medali emas, sekaligus melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mematok angka 80 emas. Hasil positif ini juga membuka peluang Indonesia untuk terus bertahan di posisi kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025. Selain itu, tim Merah Putih berpeluang melampaui capaian SEA Games Kamboja 2 tahun lalu saat Indonesia menutup ajang dengan torehan 87 medali emas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia, informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, militer Amerika Serikat menyatakan telah melancarkan serangan terhadap sebuah perahu yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Serangan itu menewaskan 4 orang dan terjadi di hari yang sama saat DPR Amerika menolak upaya membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer melawan kartel narkoba. Komando Selatan Amerika Serikat atau US Southern Command mengungkapkan melalui media sosial bahwa perahu tersebut dioperasikan oleh yang mereka sebut sebagai narkoteroris di sepanjang jalur penyelundupan yang sudah dikenal. Militer tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut, namun merilis sebuah video yang memperlihatkan perahu melaju di laut sebelum terjadi ledakan. Serangan terbaru ini menambah jumlah total serangan terhadap perahu menjadi 26 kasus, dengan 99 orang dilaporkan tewas, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Trump. Presiden Donald Trump menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Amerika saat ini terlibat dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba. Namun kampanye serangan ini kini menghadapi pengawasan ketat dari Republik di DPR, menolak 2 resolusi yang diajukan Partai Demokrat yang akan memaksa pemerintah untuk mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan serangan militer terhadap kartel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak dari 8 provinsi di Indonesia. Pelepasan ekspor ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan. Tepat pada tanggal 17 Desember, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak di 8 daerah. 8 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini tercatat sebanyak 31 badan usaha turut berpartisipasi, termasuk 1 di antaranya Koperasi Merah Putih. Total nilai ekspor yang dilepas mencapai 58.772.861 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 978 miliar rupiah.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan kegiatan pelepasan ekspor ini mencerminkan keberagaman struktur ekspor Indonesia dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah dengan produk yang variatif. Produk yang diekspor meliputi kelompok manufaktur, komoditas primer, hingga produk kreatif, antara lain komponen elektrik kendaraan bermotor, panel surya, hasil laut, hasil perkebunan, makanan olahan, serta produk dekorasi rumah. Karena ekspor produk semua ada 31 perusahaan di 8 titik dan nilainya cukup besar, yaitu 58,7 US dolar atau sekitar 978 miliar. Ternyata program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tadi ada perusahaan yang baru pertama ekspor, ada juga koperasi merah putih yang baru ekspor, kemudian ada juga pilihan ya, alhamdulillah ternyata ada manfaatnya. Kemudian program UMKM bisa ekspor. Ekspor itu tidak hanya yang besar, menengah, kecil harus bisa menikmati ekspor. UMKM, koperasi juga harus bisa ekspor. Mari kita bersama-sama para eksportir kita manfaatkan peluang pasar yang sudah ada, yang sudah kita buka, jangan sampai disia-siakan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar produk Indonesia semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam insiden runtuhnya 2 bangunan di kawasan Al-Mastakbol, Fes, Maroko. Belasan orang lainnya terluka, sementara warga menyoroti dugaan pelanggaran konstruksi yang disebut menjadi pemicu tragedi ini. Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 lainnya terluka pada Rabu 10 Desember 2025 setelah 2 bangunan perumahan yang bersebelahan roboh di kawasan Al-Mustaqbal Fes. Rekaman menunjukkan alat berat membersihkan puing sementara warga mencoba mencari barang milik mereka di tengah reruntuhan. Petugas proteksi sipil turut berada di lokasi untuk mengamankan area. Seorang warga mengatakan saat rumah itu roboh, temannya menghubungi dan mengabarkan bahwa rumah tersebut seakan tenggelam ke dalam tanah. Warga itu juga menyampaikan bahwa rumahnya ikut rusak, namun keluarganya selamat karena sedang berlibur. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait pengabaian struktural dan juga pelanggaran konstruksi. Mereka menyebut lantai pertama dan kedua dibangun dengan izin, namun lantai tambahan, yaitu lantai ketiga hingga kelima didirikan tanpa pengawasan insinyur. Hingga saat ini otoritas belum menanggapi langsung klaim tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Umum Maroko mengumumkan telah meminta polisi yudisial membuka penyidikan untuk mengetahui penyebab runtuhan dan juga memeriksa tanggung jawab administratif. Otoritas Fes menginformasi jumlah korban jiwa dan mengatakan bahwa proses pengamanan area serta evakuasi warga di sekitar lokasi masih berlangsung sebagai langkah pencegahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku penembakan di Universitas Brown. Namun otoritas menyatakan belum ada kemajuan signifikan dalam mengungkap identitas pelaku. Penembakan di kampus Universitas Brown terjadi pada Sabtu siang. Insiden tersebut menyebabkan 2 mahasiswa tewas dan 9 orang lain yang mengalami luka tembak. Sebagian korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif. Penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku. Video ini disusun dari berbagai rekaman kamera pengawas di sekitar kampus dan lingkungan sekitarnya. Dalam seluruh rekaman yang dirilis, wajah terduga pelaku tidak terlihat jelas. Wajahnya tertutup masker atau memalingkan arah dari kamera. Hal ini membuat polisi kesulitan mengidentifikasi sosok tersebut. Otoritas hingga kini hanya mampu memberikan deskripsi umum. Terduga pelaku disebut bertubuh kekar dan memiliki tinggi sekitar 173 cm. Rekaman yang sempat diunggah FBI menunjukkan sosok berpakaian gelap berjalan menyusuri sejumlah trotoar. Pergerakan tersebut terjadi selama hampir 1 jam setelah pukul 2 siang. Seluruh lokasi dalam video berada dalam jarak beberapa blok dari gedung teknik Universitas Brown. Gedung inilah yang menjadi lokasi utama terjadinya penembakan mematikan tersebut. Beberapa klip menunjukkan sosok itu melintasi lokasi yang sama berkali-kali. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pelaku sengaja berputar-putar di area kampus. Dalam salah satu rekaman, sosok tersebut tiba-tiba berbalik arah dan berlari. Peristiwa ini terjadi saat ada seseorang lain mendekat ke arahnya. 2 video lain yang direkam beberapa menit setelah penembakan menunjukkan sosok yang sama. Ia terlihat menjauh dari area parkir dan kemudian berjalan menyusuri jalanan di sekitar. Hingga saat ini polisi mengaku belum mendapatkan petunjuk kuat untuk menentukan identitas pelaku. Sekitar 200 laporan atau tips telah diterima dari masyarakat.
Kepala Polisi Providence Oscar Perez meminta warga yang tinggal di sekitar kampus untuk aktif memeriksa kamera pengawas pribadi, baik kamera rumah, toko, maupun kendaraan. Perez menyatakan petunjuk sekecil apapun dapat menjadi kunci. Ia menyebut penyidikan saat ini mencari momen yang sangat singkat, bahkan lebih cepat dari satu tarikan nafas. Keterbatasan jumlah kamera dan ketiadaan rekaman jelas terus menjadi tantangan utama. Meski pihak Universitas Brown menyatakan memiliki sekitar 1.200 kamera di area kampus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pria Australia keturunan Suriah menjadi pahlawan nasional setelah menghentikan seorang penembak dalam serangan mematikan di Bondi Beach. Aksi beraninya memicu gelombang solidaritas dengan donasi jutaan dolar terkumpul untuk mendukung pemulihannya. Ahmed Al-Ahmed saat itu hanya ingin menikmati secangkir kopi bersama seorang teman di pantai Bondi. Namun suasana damai berubah menjadi kekacauan saat dua penembak menyerang perayaan Hanukkah di taman dekat pantai. Dalam rekaman video yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia, Al-Ahmed terlihat merunduk di antara mobil yang parkir sebelum berlari langsung menerjang salah satu pelaku serangan. Pria berusia 44 tahun itu berhasil menjatuhkan penembak, merebut senapan dari tangannya, dan membalikan senjata tersebut ke arah penyerang. Tindakan cepat Al-Ahmed dipercaya telah menghentikan aksi pembunuhan lebih lanjut. Dalam serangan tersebut, 15 orang tewas saat merayakan hari besar keagamaan Yahudi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Al-Ahmed sebagai simbol kemanusiaan. Albanese menyampaikan pujian itu saat mengunjungi Al-Ahmed di rumah sakit, sebuah halaman penggalangan dana yang dibuat oleh warga yang tidak pernah mengenal Al-Ahmed. Salah satu penyumbang terbesar adalah miliarder Amerika William Ackman yang menyumbangkan hampir $100.000 Australia. Al-Ahmed yang merupakan ayah dari dua anak perempuan menghadapi masa pemulihan panjang. Ia terkena beberapa luka tembak di lengan kiri. Al-Ahmed telah menjalani operasi dan masih memerlukan beberapa tindakan medis lanjutan. Diperkirakan ia membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk pemulihan. Di luar toko tembakau miliknya di pinggiran Sydney, bunga dan pesan terima kasih terus bertumpukan dari warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan usulan untuk mengakhiri perang dengan Rusia bisa difinalisasi dalam hitungan hari. Proposal tersebut akan disampaikan oleh utusan Amerika Serikat kepada Kremlin sebelum pembicaraan lanjutan digelar. Zelensky menyampaikan hal ini setelah pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Berlin pada Senin. Menurutnya, draft rencana damai tersebut belum sempurna, namun cukup realistis untuk dilaksanakan. Meski demikian, Zelensky menegaskan masih ada sejumlah isu penting yang belum terselesaikan, terutama masalah status wilayah Ukraina yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Upaya damai yang dimediasi Amerika Serikat kini dinilai semakin mendapat momentum, namun perhatian kini tertuju ke Moskow, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan akan menolak sebagian usulan tersebut. Salah satu poin kunci dalam pembicaraan adalah jaminan keamanan pasca perang untuk Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menyebut Eropa akan memimpin pasukan multinasional di darat, laut, dan udara. Sementara Amerika Serikat akan memimpin mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata. Di pihak lain, Kremlin kembali menegaskan penolakan terhadap gencatan senjata sementara. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan Rusia hanya menginginkan kesepakatan damai menyeluruh. Peskov menegaskan Rusia tidak akan menerima solusi jangka pendek, yang disebut hanya akan memberi Ukraina waktu untuk memulai perang baru. Pejabat Amerika Serikat menyatakan sekitar 90% isi rencana damai telah mendapat kesepakatan dari Ukraina dan negara-negara Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perdamaian kini lebih dekat dari sebelumnya. Namun masalah wilayah masih menjadi ganjalan terbesar. Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan mengakui kendali Rusia atas wilayah Donbas yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk. Ia menyebut Amerika Serikat tengah mencari titik tengah dengan mengusulkan pembentukan zona ekonomi bebas di Donbas. Namun Zelensky menegaskan zona tersebut tidak akan berada di bawah kendali Federasi Rusia. Sementara itu, Putin menuntut agar seluruh wilayah yang diduduki pasukannya, termasuk semenanjung Crimea yang dicaplok pada 2014, diakui sebagai bagian dari Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun, seorang seniman lukis di Gaza memilih bertahan lewat karya dan pendidikan. Maisa Yosef terus melukis dan mengajar anak-anak setempat, menjadikan seni sebagai bentuk perlawanan sekaligus ruang penyembuhan.
Inilah rekaman video memperlihatkan Maisha Yosef melukis di tengah keterbatasan. Sementara sejumlah anak-anak terlihat memamerkan hasil karya mereka dengan wajah bangga. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehancuran rumah, pengungsian hingga kehidupan sehari-hari di tengah perang di Gaza. Yosef juga menyebut seni kini bukan lagi sebuah kemewahan, namun kebutuhan penting yang setara dengan makanan dan obat-obatan. Menurutnya, seni menjadi cara untuk menyampaikan cerita secara utuh serta mendokumentasikan pengalaman pahit yang telah dilalui selama 2 tahun terakhir. Workshop seni yang juga dikelola Yosef menjadi ruang bercerita dan juga penyembuhan. Dalam kegiatan bertajuk Pieces of Our House, anak-anak menggunakan benda-benda sisa reruntuhan rumah untuk diubah menjadi karya lukisan. Yosef juga menyatakan seni juga berperan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami trauma berat akibat perang. Melalui melukis, mereka diajak melepaskan beban emosional dan memulihkan kondisi psikologis. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik Gaza. PBB melaporkan 9 dari 10 anak di Gaza menunjukkan tanda perilaku agresif akibat runtuhnya rasa aman dan juga layanan dasar selama konflik berlarut. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku sejak 10 November 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Thailand mengkonfirmasi serangan roket dari Kamboja pada Minggu telah menewaskan seorang warga sipil berusia 63 tahun. Ini menjadi korban sipil pertama yang dilaporkan tewas akibat langsung pertempuran dalam sepekan terakhir di sepanjang perbatasan kedua negara. Kedua negara menyatakan bahwa pertempuran skala besar masih terus berlangsung. Konflik dipicu insiden tembakan pada 7 Desember yang melukai 2 tentara Thailand. Sengketa wilayah perbatasan yang melibatkan klaim atas lahan dan sisa-sisa kuil kuno kembali memanas. Jurnalis yang tiba di lokasi serangan di Provinsi Sisaket menyaksikan seorang pria terbalut perban diangkut ke ambulans. Sebuah rumah di sekitar lokasi terbakar sementara pecahan roket ditemukan tertancap di jalan. Korban diidentifikasi sebagai Don Pajapan dan tewas di area permukiman dekat sekolah. Juru bicara pemerintah Thailand menuduh Kamboja secara sengaja menargetkan wilayah sipil dan menyebut serangan tersebut kejam dan tidak berkemanusiaan. Sebelumnya, Thailand melaporkan kematian warga sipil, namun tidak terkait langsung serangan tempur. Kamboja diketahui menargetkan peluncuran roket BM-21 dengan jangkauan hingga 40 km. Otoritas Thailand menyatakan ribuan roket telah ditembakkan selama sepekan terakhir, sementara Thailand melakukan serangan udara menggunakan pesawat tempur. Kedua pihak juga menggunakan drone untuk pengintaian dan serangan. Hingga saat ini lebih dari 20 orang dilaporkan tewas di kedua sisi. Lebih dari setengah juta warga telah mengungsi akibat konflik. Militer Thailand mengakui kehilangan 16 prajurit, sementara Kamboja menyebut setidaknya 11 warga sipil mereka tewas. Pertempuran terbaru ini juga menggagalkan upaya gencatan senjata yang difasilitasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski Trump mengklaim kedua pihak telah sepakat menghentikan pertempuran, Thailand dan Kamboja saling menyangkal komitmen tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kelompok Hamas mengkonfirmasi tewasnya seorang komandan utama di Gaza setelah serangan Israel. Peristiwa ini terjadi sehari setelah Israel menyatakan telah membunuh Raed Saad, tokoh yang dituding sebagai arsitek serangan 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut Raed Saad sebagai komandan unit manufaktur militer. Sementara Israel menuduh Saad terlibat dalam upaya membangun kembali organisasi bersenjata yang diklaim melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2 bulan lalu. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan setelah sebuah alat peledak meledak dan melukai 2 prajurit Israel di wilayah selatan Gaza. Serangan pada Sabtu di sebelah barat kota Gaza menewaskan 4 orang. 3 orang lainnya dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit Al-Audah. Hamas dalam pernyataan awal menyebut kendaraan yang diserang adalah kendaraan sipil. Kelompok ini juga menyatakan telah menunjuk komandan baru, namun tanpa merinci identitasnya, serta menegaskan hak untuk merespons agresi penjajahan. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan udara dan penembakan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan setidaknya 391 warga Palestina. Pihak Israel menyatakan serangan terbaru dilakukan sebagai balasan atas aksi militer terhadap pasukannya. Pasukan Israel juga dilaporkan menembak warga Palestina yang mendekati garis kuning, zona pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan bagian lain Gaza. Israel juga menuntut agar kelompok Palestina mengembalikan jenazah sandera terakhir, Ranfili, sebagai syarat untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Fase ini mencanangkan akhir kekuasaan Hamas dan rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana CEO Danantara Rostan Roslani dan CIO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Selain itu, ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damek Group Hussein Syahwani. Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Rostan Roslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Damek Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Syahwani, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon Natal unik menarik perhatian warga di Lebanon. Pohon Natal ini bukan terbuat dari kayu atau plastik, melainkan dari sabun alami. Karya kreatif tersebut dipamerkan di Sekolah Menengah Antonin Sister di Rumih Utara Beirut. Pohon Natal raksasa ini terbuat dari sabun tradisional lokal yang diberi aroma bunga lemon dan juga berbagai tanaman alami. Tema sabun dipilih untuk menciptakan batang sabun terbesar dalam bentuk pohon Natal. Seluruh bahan yang digunakan bersifat alami dan juga ramah lingkungan. Hal ini sekaligus menjadi edukasi bagi siswa tentang produk lokal dan juga keberlanjutan. Pengerjaan proyek ini didukung oleh Baderhausen Eco Village. Pendirinya Baderhausen juga menjelaskan bahwa bahan-bahan sabun diambil dari berbagai wilayah di Lebanon. Setiap unsur sabun mewakili daerah-daerah utama di Lebanon. Pesan yang ini disampaikan keutuhan negara melalui karya seni. Pohon Natal sabun ini memiliki berat lebih dari 2 ton, tingginya mencapai 3,75 meter dengan lebar sekitar 1,85 meter. Lebanon, khususnya kota Tripoli, memiliki tradisi pembuatan sabun yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Sabun Tripoli terkenal berbahan dasar minyak zaitun dan juga ekstrak botani yang bermanfaat bagi kesehatan. Pohon Natal dari sabun ini menjadi perpaduan antara perayaan Natal, kreativitas, dan juga warisan budaya Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya Selis Regar. Di mana pemirsa, tim pencaksilat Indonesia menutup penampilan di SEA Games 2025 dengan perolehan 4 medali emas, 1 perak dan 7 perunggu. Meski gagal mempertahankan gelar juara umum, prestasi para pesilat merah putih tetap memberikan kontribusi penting bagi Indonesia. Tim pencaksilat Indonesia menutup perjuangan di SEA Games 2025 dengan raihan 4 medali emas, 1 perak, dan 7 perunggu. Meski meraih 4 emas, Indonesia gagal mempertahankan gelar juara umum pencaksilat. Posisi teratas kali ini ditempati tuan rumah Thailand yang mengoleksi 4 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Indonesia kalah dalam perolehan medali perak. Salah satu medali emas Indonesia diraih Muhammad Jaki Jikrilah dari nomor tanding kelas C Putra 55 hingga 60 kg. Jaki dinyatakan menang setelah lawannya dari Thailand mengundurkan diri atau walk out. Emas berikutnya dipersembahkan Safira Dwi Melani dari kelas B Putri 50 hingga 55 kg. Safira keluar sebagai juara setelah mengalahkan atlet Vietnam di partai final. Medali emas ketiga dari nomor tanding diraih Tito Hendra Cipta di kelas E Putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu, Khairun Mustaqim harus puas meraih medali perak setelah kalah dari pesilat Singapura, Andika bin Razali Dadi. Sebelumnya, cabang pencaksilat juga menyumbangkan 1 medali emas melalui nomor seni beregu putra.
Tim yang terdiri dari Andika dan Reksa, Rano Slamet Nugraha, dan Asep Hyul dan Sani mencatat nilai tertinggi 9,965. Mereka unggul tipis atas tim Singapura yang mengantongi nilai 9,935. Dengan hasil ini, pencaksilat tetap menjadi salah satu kontributor medali penting bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar membanggakan pemirsa datang dari cabang olahraga berkuda di SEA Games 2025 Thailand. Tim equestrian Indonesia akhirnya berhasil mempersembahkan medali emas pertama melalui nomor show jumping tim jumping. Emas ini diraih lewat pertandingan ketat hingga babak jump off melawan Malaysia. Tim equestrian Indonesia berhasil menyumbang medali emas pertama dari cabang olahraga berkuda pada SEA Games 2025 Thailand. Emas tersebut diraih dari disiplin show jumping kategori tim jumping dalam pertandingan yang digelar di Thai Polo Equestrian Club Pattaya, Konpuri pada 17 Desember 2025. Medali emas ini dipersembahkan oleh kuartet Brian Nathan Brata, Rizky Prayuda, Raiman Kaunang, dan Dirga Wira Ramadan. Hasil ini sekaligus menambah koleksi medali tim equestrian Indonesia menjadi 4 medali di ajang SEA Games 2025. Sejak babak penyisihan, tim Indonesia menunjukkan performa solid. Keempat rider merah putih mampu mencatatkan clear round atau menyelesaikan lompatan tanpa penalti. Brian Nathan Brata menjadi salah satu penopang utama tim. Ia mencatat waktu tercepat yaitu 77,53 detik pada putaran pertama dan mempertajam catatannya menjadi 65,57 detik pada putaran kedua. Memasuki babak final, persaingan berjalan ketat. Tim Indonesia kembali mencatatkan clear round, namun Malaysia juga meraih hasil serupa. Kondisi ini memaksa laga dilanjutkan ke babak jump off. Pada babak penentuan, Indonesia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan total waktu 107,01 detik. Skuad Garuda unggul tipis atas Malaysia yang membukukan waktu 110,08 detik. Secara keseluruhan, cabang equestrian Indonesia telah mengoleksi 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. 2 medali perak diraih dari nomor tim eventing dan tim dressage. Sementara medali perunggu disumbangkan Stephen Menayang dari nomor individual eventing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Intelijen Inggris MI6 menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menunda upaya damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Putin disebut masih bertekad menundukkan Ukraina dan terus mengintimidasi negara-negara NATO. Dalam pidato publik pertamanya sejak menjabat sebagai kepala MI6, Baylis Metreweli menyatakan bahwa Rusia kini beroperasi di ruang antara damai dan perang. Ia menyebut Moskow menggunakan taktik di bawah ambang perang terbuka untuk menguji Barat. Metreweli menyebut Rusia memperlambat proses negosiasi damai, serta terus menjalankan strategi agresif untuk menguasai Ukraina dan juga mengganggu anggota NATO. Kepala Dinas Intelijen Inggris juga menuding Moskow bahwa mensupport serangan cyber terhadap infrastruktur kritis negara lain, termasuk penyusupan drone di sekitar bandara Eropa, aksi pembakaran, sabotase, dan juga kampanye disinformasi. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai upaya untuk mengekspor kekacauan. Menurutnya, strategi ini akan terus berlanjut hingga Putin dipaksa mengubah perhitungannya. Metreweli yang berusia 48 tahun menjadi perempuan pertama yang memimpin Badan Intelijen Luar Negeri Inggris selama 116 tahun. Ia menyampaikan pidato di markas MI6 di London, gedung yang dikenal luas lewat film-film James Bond. Dalam pidatonya, Metreweli juga menekankan teknologi yang berkembang pesat telah mengubah aturan konflik modern. Ia menyebut ancaman hibrida dari negara dan kelompok ekstremis membuat garis depan kini ada di mana-mana. Meski menyinggung Tiongkok secara singkat, Metreweli menegaskan ancaman utama saat ini datang dari Rusia yang disebut agresif ekspansionis dan juga revisionis. Peringatan ini disampaikan di tengah intensifnya diplomasi untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari yang sama bertemu dengan utusan Amerika Serikat di Berlin. Sekutu Ukraina berupaya memperkuat dukungan di tengah tekanan Washington agar Kiev segera menerima kesepakatan damai yang juga dimediasi oleh Amerika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan menekan ekspansi kelompok kriminal. Mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing itu diharapkan mendukung Polisi Nasional dan Militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Pengiriman ini terjadi di tengah tingginya angka kekerasan geng di negara tersebut.
Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier-Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini pemirsa terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi datang dari ganda putri Indonesia Aldila Suciadi dan Janine Chen berhasil mempersembahkan medali emas dari cabang tenis di SEA Games 2025 Thailand. Pasangan merah putih menaklukkan wakil tuan rumah dalam partai final 2 set langsung di Bangkok. Emas ini sekaligus menambah perolehan medali Indonesia dan melampaui target yang ditetapkan Kemenpora. Ganda putri Indonesia Aldila Suciadi dan juga Janine Chen berhasil meraih medali cabang olahraga tenis pada SEA Games 2025 Thailand. Pasangan merah putih memastikan gelar juara setelah menundukkan wakil tuan rumah pada partai final. Pertandingan final digelar di Tenis Development Center Bangkok pada Jumat pagi. Aldila dan juga Janine menang 2 set langsung dengan skor meyakinkan 6-2 dan juga 6-1. Sejak set pertama, pasangan Indonesia tampil dominan. Tekanan agresif dan juga permainan solid membuat Aldila dan Janine unggul cepat sebelum menutup set pembuka dengan skor 6-2. Memasuki set kedua, Aldila dan Janine tetap menjaga intensitas permainan. Wakil Thailand kesulitan mengembangkan permainan dan gagal keluar dari tekanan. Set kedua pun kembali diamankan pasangan Indonesia dengan skor telak 6-1. Medali emas ini menjadi satu-satunya emas Indonesia di cabang tenis nomor perorangan setelah sebelumnya sejumlah wakil merah putih gugur di babak semifinal. Hasil ini juga menjadi momentum kebangkitan bagi Janine Chen yang juga sebelumnya memutuskan mengundurkan diri pada semifinal nomor tunggal putri karena alasan kesehatan. Dengan tambahan medali emas ini, kontingen Indonesia telah mengoleksi 85 medali emas, 93 perak dan juga 105 perunggu di SEA Games ke-33 Thailand. Capaian tersebut sekaligus memastikan Indonesia melampaui target 80 medali emas yang juga ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dunia sepak bola pemirsa, bintang sepak bola dunia Lionel Messi mendapat sambutan luar biasa saat tiba di New Delhi, India. Ribuan penggemar memadati Stadion Arun Jaitley untuk menyaksikan langsung idola mereka. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian GOAT India Tour 2025.
Para penggemar memakai jersey Lionel Messi dan juga membawa plakat berisi pesan cinta untuk sang bintang. Sejumlah tulisan diantaranya menyebut mereka rela meninggalkan sekolah demi bisa melihat langsung Messi. Polisi diterjunkan untuk mengatur arus massa dan juga menjaga keamanan di sekitar stadion. Antusiasme tinggi terlihat dari padatnya area luar stadion sejak pagi hari. Para fans menyebut kesempatan bertemu langsung dengan Messi sebagai pengalaman sekali seumur hidup. Mereka juga mengapresiasi acara temu sapa di New Delhi yang dinilai lebih tertib dan juga terorganisir. Lionel Messi diketahui berada di dalam stadion selama sekitar 20 hingga 25 menit. Meski singkat, kehadirannya tetap memberi kepuasan bagi para penggemar. Kunjungan ke New Delhi menjadi penutup Gold India Tour 2025. Sebelumnya, Messi yang kini berusia 38 tahun mengunjungi Kolkata, Hyderabad, dan juga Mumbai. Namun dalam kunjungannya di Kolkata, acara sempat berakhir ricuh. Kerumunan VIP dan juga keamanan membuat penggemar tak dapat melihat Messi dan pemain lain secara jelas. Kondisi itu memicu kemarahan sejumlah fans yang juga melempar kursi dan botol serta merusak pembatas stadion. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 10.000 pelari dari berbagai belahan dunia memadati kawasan piramida Giza, Mesir. Mereka mengikuti Pyramids Half Marathon yang kembali digelar tahun ini. Ajang lari internasional ini tak hanya menyajikan kompetisi olahraga, namun juga menghadirkan pengalaman berlari di salah satu situs bersejarah paling ikonik di dunia. Pyramids Half Marathon kembali digelar di kawasan Piramida Giza, Mesir pada Sabtu 13 Desember 2025 lalu. Ajang ini diikuti sekitar 10.000 pelari dari lebih 120 negara. Rekaman video menampilkan momen start perlombaan para peserta yang berlari dengan latar piramida, serta prosesi penyerahan penghargaan kepada para pemenang di berbagai kategori. Salah satu penyelenggara, Aiman Hakim, menyebut lomba ini sebagai perpaduan antara olahraga dan sejarah. Menurutnya, berlari di kawasan piramida memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta dan wisatawan. Sementara itu, seorang pelari internasional lainnya mengaku sangat antusias mengikuti ajang ini bersama teman-temannya. Ia menyebut suasana piramida dan dukungan penonton membuat perlombaan terasa sangat istimewa. Perlombaan ini menyediakan beberapa jarak lari mulai dari 5 km, 10 km, hingga 21 km sebagai lomba utama. Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir menyatakan, Pyramids Half Marathon telah menjadi agenda tetap olahraga internasional di Mesir. Ajang ini dinilai membawa pesan peradaban dan pariwisata, serta menyatukan ribuan peserta di salah satu situs warisan dunia terpenting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Kapitol Amerika Serikat resmi menampilkan patung Barbara Ross Jones, sosok aktivis HAM sipil remaja yang memprotes kondisi buruk sekolah terpisah di Virginia pada era segregasi. Patung ini menjadi pengganti Jenderal Konfederasi Robert E. Lee yang telah dicopot beberapa tahun lalu. Upacara peresmian digelar di Emancipation Hall, dihadiri pemimpin DPR Amerika Serikat Mike Johnson, pemimpin minoritas Hakeem Jeffries, Gubernur Virginia Glenn Youngkin, serta para anggota Kongres dan keluarga Jones. Lebih dari 200 anggota keluarga turut hadir dalam acara tersebut. Barbara Ross Jones berusia 16 tahun saat memimpin aksi mogok pelajar di R.R. Moton High School pada tahun 1951. Aksi itu menuntut kesetaraan pendidikan bagi siswa kulit hitam dan kemudian didukung pengacara Nabch. Gugatan tersebut menjadi salah satu kasus kunci dalam putusan bersejarah Mahkamah Agung Brown v. Board of Education tahun 1954 yang menyatakan segregasi sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi. Patung Jones menampilkan sosoknya sebagai remaja, berdiri di samping podium sambil mengangkat buku usang dengan ukiran kalimat "Are we going to just accept this condition? Or are we going to do something about it?" serta kutipan kitab Yesaya, "And a little child shall lead them." Patung ini menggantikan Robert E. Lee yang selama 11 tahun mewakili Virginia di Kapitol dan dicopot pada 2020 di tengah gelombang nasional peninjauan ulang Monumen Konfederasi pasca kematian George Floyd. Barbara Ross Jones kemudian menjadi pustakawan, membesarkan 5 anak dan meninggal dunia pada 1991 di usia 56 tahun. Keluarganya menyebut Jones sebagai sosok berani, penuh iman, dan mendedikasi hidupnya untuk keadilan. Patung ini akan ditempatkan di area Crypt Gedung Kapitol, menjadi bagian dari National Statuary Hall Collection, dan menegaskan pergeseran narasi sejarah menuju representasi yang lebih adil dan inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.